Coba dibayangin, seekor mammoth berbulu lebat, hewan raksasa yang terakhir kali kita lihat jalan di muka bumi 4.000 tahun lalu, tiba-tiba hidup lagi. Kedengarannya kayak cerita film kan? Tapi ini bukan lagi fiksi ilmiah loh. Ini adalah kenyataan yang lagi dikejar mati-matian sama para ilmuwan, lewat sebuah proses yang super kontroversial, namanya de-ekstinksi. Kalimat barusan itu bener-bener ngerangkum ambisi gila di baliknya. Sebuah usaha buat ya secara harfiah memutar balik waktu dan membatalkan kepunahan. Tapi pertanyaan terbesarnya tetap ada. Cuma karena kita bisa, apa itu berarti kita harus melakukannya? Nah, disinilah letak perdebatan utamanya. Apakah ini sebuah keajaiban sains yang bisa memulihkan ekosistem kita yang udah rusak parah? Atau jangan-jangan ini cuma proyek ego manusia aja yang lagi main Tuhan-Tuhanan sama alam dengan resiko yang sama sekali nggak bisa kita prediksi? Terus, siapa sih yang ada di balik proyek super ambisius ini? Kenalin, namanya Colossal Biosciences. Mereka inilah yang ada di garis depan, yang berusaha mengubah mimpi ini, atau mungkin mimpi buruk ini, jadi kenyataan. Perusahaan ini didirikan oleh seorang pionir genetika dari Harvard dan seorang pengusaha visioner. Jadi, Colossal ini bukan sekedar laboratorium riset kecil-kecilan ya. Ini adalah perusahaan raksasa dengan dana yang luar biasa besar, yang benar-benar mengubah de-ekstinksi dari sekedar konsep di atas kertas jadi proyek rekayasa yang nyata. Coba lihat deh, seberapa cepat semua ini bergerak. Cuma dalam beberapa tahun, valuasi mereka tuh meroket dari jutaan jadi miliaran dolar. Dan target mereka? Melahirkan anak mammoth hibrida pertama pada tahun 2028. Garis waktu ini benar-benar bikin fiksi ilmiah terasa sebentar lagi jadi berita utama. Oke, jadi gimana sih cara mereka melakukannya? Prosesnya emang kedengeran rumit banget, tapi bisa kita sederhanain jadi 3 langkah utama. Pertama, mereka baca semacam buku resep genetik mamut dari fosil beku. Kedua, mereka pakai teknologi canggih namanya CRISPR. Bayangin aja ini gunting genetik super akurat buat ngedit resep DNA gajah Asia yang kebetulan mirip banget supaya punya ciri-ciri khas mamut. Nah yang terakhir, embrio hibrida ini dikembangkan, entah dititipin di rahim gajah lain atau yang lebih radikal lagi pakai rahim buatan. Tapi, guak apa semua ini? Ini pertanyaan paling mendasar kan? Kenapa kita harus ngelakuin ini? Apa sih yang jadi motivasi di balik investasi miliaran dolar dan kerja keras para ilmuwan top dunia? Kalau kata mereka sih, tujuannya jauh lebih besar dari sekedar menghidupkan satu spesies. Mereka bilang, mammoth bisa bantu memulihkan ekosistem Arktik, lalu teknologinya bisa dipakai buat konservasi yang baru, dan yang pasti, ini bakal mendorong batas pemahaman kita soal biologi. Nah, ini contoh nyata yang sering mereka sebut-sebut. Riset buat bikin mammoth ini ternyata punya efek samping positif, nemuin teknologi yang bisa dipakai buat bikin vaksin. Vaksin ini katanya bisa nyelamatin anak-anak gajah Asia dari virus yang mematikan. Jadi intinya, usaha ini bisa ngebantu spesies yang masih ada sekarang. Tentu aja nggak semua orang setuju. Proyek ini bikin perdebatan panas di kalangan ilmuwan, ahli etika, sampai aktivis konservasi. Yuk kita coba lihat dari 2 sisi. Dari sisi yang pro, ada argumen filosofis yang kuat banget. Intinya gini, kalau kita yang bikin mereka punah, bukannya kita punya kewajiban moral buat benerin kesalahan itu kalau kita bisa. Ini soal restorasi dan keadilan ekologis, katanya. Tapi di sisi lain, banyak yang skeptis. Profesor Jeremy Austin ini bahkan menyebutnya sains dongeng. Maksudnya, ini lebih kayak aksi cari perhatian daripada sains beneran, dan tantangan teknisnya itu sering banget diremehin. Jadi, perdebatan intinya tuh begini. Di satu sisi, pendukungnya melihat ini sebagai cara memulihkan keanekaragaman hayati dan sebuah bentuk keadilan. Nah, di sisi lain, yang menentang khawatir ini cuma tindakan sombong yang malah ngebuang-buang dana dan perhatian dari hewan-hewan yang sekarang aja udah diambang kepunahan. Nah, ini yang membawa kita ke salah satu kritik paling tajam. Tujuan akhirnya sebetulnya apa? Apa kita beneran mau memulihkan alam liar, atau kita cuma mau bikin atraksi baru? Semacam taman hiburan prasejarah yang modalnya miliaran dolar. Ide soal kebun binatang diekstinsi ini jadi kekhawatiran yang sangat nyata. Ahli ekologi Ben Novak ngomongnya tegas banget. Katanya, kalau hewan-hewan ini nantinya cuma jadi penghuni kebun binatang selamanya, ya udah mendingan berhenti aja. Inti dari de-ekstinsi itu harusnya restorasi ekologis. Jadi pertanyaannya balik lagi, ini buat alam atau cuma buat hiburan manusia? Terlepas dari semua perdebatan ini, teknologinya terus maju dengan kecepatan penuh. Jadi, apa lagi nih yang ada di masa depan de-ekstinsi? Soalnya, ini bukan cuma soal mammoth. Colossal dan tim riset lainnya itu udah punya daftar tunggu. Mulai dari harimau Tasmania yang ikonik, burung dodo yang terkenal banget, sampai direwolf dari zaman es.
Ternyata, revolusi de-extinctisi ini cakupannya jauh lebih luas dari yang kita kira. Dan ini penting buat diingat. Bahkan, kalaupun mamut nggak pernah berhasil diciptakan, penelitiannya sendiri tuh udah menghasilkan banyak penemuan penting. Kemajuan di biologi sel punca dan software AI yang mereka kembangkan bisa jadi alat yang sangat berharga buat nyelamatin spesies-spesies yang terancam punah sekarang ini. Pada akhirnya, ya, kita kembali ke pertanyaan paling mendasar. Kemampuan buat mengedit kehidupan dan memutar balik kepunahan itu sekarang ada di tangan kita. Pertanyaannya bukan lagi bisakah kita, tapi haruskah kita? Kalau menurut kamu gimana?